Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Putri Paramita Diani dari 8Q Manufaktur. Pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan mengenai FMEA atau Failure Mode and Effect Analysis. Jadi sebelumnya metode FMEA ini pertama kali dikembangkan oleh militer Amerika Serikat melalui prosedur militer MIL P1629 pada tanggal 9 November 1949 dengan judul Prosedur for Performing a Failure Modes Effect and Criticality Analysis. Metode FMEA ini digunakan sebagai teknik evaluasi reliabilitas untuk mengevaluasi akibat dari kegagalan sistem perlengkapan. Kemudian dikembangkan dan digunakan secara umum oleh NASA pada tahun 1960 untuk memverifikasi dan memperbaiki reliabilitas. Sehingga bisa kita simpulkan metode FMEA ini merupakan suatu sistem yang digunakan untuk perbaikan sistem yang telah terbukti dapat meningkatkan keselamatan. Metode FMEA ini merupakan metode yang digunakan untuk mengidentifikasi dan menganalisa suatu kegagalan dan akibatnya untuk nantinya dapat menghindari kegagalan tersebut. Tujuan dari metode ini sendiri yaitu untuk mengambil tindakan untuk nanti dapat mengidentifikasi, memprioritaskan, dan membatasi atau bahkan menghilangkan atau mengurangi kegagalan dimulai dengan yang berprioritas tertinggi. Berikut beberapa manfaat dan tujuan lain dari metode FMEA ini. Yang pertama, mendapatkan beberapa opsi untuk bisa mengurangi untuk bisa terjadi pengurangan resiko. Yang kedua, kemampuan verifikasi dan validasi perubahan yang lebih tinggi. Tiga, kolaborasi antara desain produk dan proses. Keempat, terjadinya peningkatan desain untuk manufaktur dan perakitan atau DFMA. Dan yang terakhir itu solusi biaya menjadi lebih rendah. Untuk struktur dari metode ini sendiri, yang pertama, fungsi persyaratan. Kemudian yang kedua, metode kesalahan atau failure mode, yang ketiga efek dan konsekuensi, yang keempat penyebab potensial, struktur yang kelima itu tindakan dan pengendalian untuk menemukan penyebab masalah, dan struktur terakhir itu tindakan untuk pencegahan mode kesalahan yang berulang. Untuk skemanya sendiri dibagi menjadi tiga. Yang pertama itu frekuensi atau occurrence. Hal ini ditentukan dengan banyaknya gangguan yang dapat menyebabkan sebuah kegagalan itu terjadi. Yang kedua itu tingkat kerusakan atau severity. Hal ini ditentukan dengan seberapa serius kerusakan yang dihasilkan dengan terjadinya kegagalan proses. Untuk yang terakhir itu tingkat deteksi atau detection. Hal ini ditentukan dengan bagaimana kegagalan tersebut dapat diketahui sebelum terjadi. Untuk kategori sendiri, yang pertama itu ada sistem FMEA. Sistem FMEA ini berfungsi untuk menganalisis sistem dan subsistem pada konsep dan desain awal. Yang kedua itu ada kategori desain FMEA. Sebelumnya, maaf, untuk yang sistem FMEA ini terfokus pada potensi mode kegagalan antara fungsi dari sistem. Untuk kategori kedua, desain FMEA ini berfungsi untuk analisis produk sebelum dirilis di manufaktur. Karena itu fokus pada mode kegagalan yang disebabkan oleh pengurangan desain. Untuk kategori yang ketiga itu proses FMEA berfungsi untuk menganalisis proses-proses manufaktur dan perakitan, sehingga fokusnya itu pada mode kegagalan disebabkan oleh kekurangan proses atau perakitan yang ada. Untuk kategori yang terakhir itu service FMEA berfungsi untuk menganalisis pelayanan sebelum mencapai konsumen. Oleh karena itu terfokus pada mode kegagalan disebabkan oleh sistem atau proses. Berikut adalah langkah-langkah pembuatan FMEA menurut Robin, Raymond, dan Michael pada 1996. Yang pertama itu kita melakukan pereviewan proses yang terjadi, yaitu dilakukan dengan pelaksanaan brainstorming waste potensial. Kemudian setelah itu dilanjutkan dengan pembuatan daftar waste, penyebab dan efek potensial yang akan terjadi. Kemudian dilanjutkan dengan penentuan tingkat severity, tingkat kerusakan. Setelah itu dilanjutkan dengan penentuan tingkat occurrence atau frekuensi. Setelah itu penentuan tingkat detection atau tingkat deteksi. Jadi ketiga aspek tersebut dilanjutkan dengan proses perhitungan RPN atau System Priority Number, yaitu hasil perkalian dari ketiga aspek tersebut, yaitu severity atau S, occurrence atau O, dan detection atau disingkat dengan D. Setelah perhitungan RPM sudah selesai dilaksanakan, dibuatlah prioritas waste untuk dapat ditindaklanjuti. Baru kemudian dilanjutkan dengan pengambilan tindakan untuk bisa mengurangi atau menghilangkan waste tertinggi tersebut. Sehingga nantinya perhitungan hasil RPM sebagai waste yang akan dikurangi atau dihilangkan bisa
sesuai dengan perhitungan yang sudah dilakukan sebelumnya. Berikut adalah contoh penerapan metode FMEA. Metode FMEA ini khususnya di UKM Marawe di Pulau Seram, Ambon, Maluku yang bergerak di bidang pemenuhan kebutuhan kopra, sayur mayur, daging sapi, susu sapi, daging, dan telur bebek. Jadi permasalahan yang terjadi di UKM Marawe Pulau Serang Ambon Maluku ini itu terjadinya kerusakan mesin biodigester, penetas telur, genset gas, Hinecraft, dan motor roda 3, sehingga dibutuhkanlah sistem perawatan yang terintegrasi bagi mesin, lahan, kolam, dan kandang untuk dapat menghasilkan keuntungan yang lebih baik dan perawatan bisa dilakukan secara berkelanjutan. Sehingga nantinya diharapkan adanya metode FMEA ini bisa menghasilkan sebuah rancang bangun model pemeliharaan preventif fasilitas UKM dengan mengintegrasikan metode FMEA. Dalam menerapkan metode FMEA ini, berikut adalah beberapa tahap-tahap. Yang pertama itu dilakukan proses pengolahan data mesin yang ada. Dari pengolahan data mesin ini juga berikut adalah uraian-uraian tahapnya. Yang pertama itu dilakukanlah pengujian distribusi data yang diperoleh untuk bisa nantinya diketahui data tersebut terdistribusi secara normal, log normal, eksponensial, atau Weibull. Setelah itu dilanjutkan dengan melakukan perhitungan kendala atau reliability, seperti tabel yang dilampirkan pada slideshow ini. Kemudian dilanjutkan dengan perhitungan laju kegagalan dengan interval waktu dari 10 hingga 100 hari. Setelah itu dilakukanlah perhitungan MTTF atau Mean Time to Failure, MTBF atau Mean Time Between Failure, dan ketersediaan atau availability yang ada dari mesin-mesin yang sudah disebutkan sebelumnya. Kemudian barulah kita melanjutkan menerapkan metode FMEA yang sebenarnya, yaitu perkalian dari severity, occurrence, dan detection yang sudah diberikan, sehingga nanti bisa mendapatkan hasil nilai RPN atau Risk Prevalence Number. Hasil penilaian risiko dengan RPN ini menunjukkan bahwa kerusakan atau kegagalan kritis dengan dampak terhadap keamanan memiliki RPM yang lebih besar. Berikut adalah hasil perhitungan dari RPM mesin-mesin yang mengalami kerusakan pada UKM Marway. Bisa dilihat bahwa nilai RPN tertinggi diperoleh oleh mesin biodigester dan genset gas, yaitu di angka 150 dan 120. Dan setelah perhitungan RPN selesai, dilanjutkan dengan melakukan analisis biaya pemeliharaan mesin optimum. Jadi mesin mana yang paling optimum. Ini dilakukan dengan hitungan interval waktu yang bisa dilihat dari interval waktu yang berdekatan adalah antara mesin genset gas dan mesin biodigester, yaitu biodigester itu di 36 hari dan di genset gas itu di angka 34 hari, sehingga bisa diambil bahwa untuk digabung itu menjadi 35 hari. Setelah metode FMEA tersebut dilakukan, dibuatlah laporan juga FMEA yang bisa berupa proposed task seperti tabel yang dilampirkan di slideshow ini. Jadi metode FMEA ini outputnya bisa berupa proposed task, biaya optimum yang sudah tadi ditampilkan sebelumnya, dan penjadwalan. Sebelumnya untuk biaya optimum ini bisa kita lihat bahwa mesin biodigester ini diperolehlah hasil biaya optimum itu di angka Rp39.116, sedangkan untuk genset gas itu di angka Rp24.763. Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.